Maka Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran itu disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran ini menjadi konsumsi hati, bukan konsumsi otak ya. Kalau konsumsi otak namanya Islamologi ya. Islam hanya sebagai ilmu ya, bukan sebagai ya amal ya, diamalkan ya. Banyak ilmu Islamnya tetapi tidak diamalkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini, subuh ini kita diberi oleh Allah sehat walafiat sehingga kita bisa istiqomah di dalam salat berjamaah di masjid, dan diteruskan insyaallah sedikit taklim tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membahas mengenai wahyu yang pertama. Mudah-mudahan ini menambah ilmu dan menambah iman sehingga kita bisa juga menambah amal soleh, menambah perjuangan kita. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Beruntung di dunia, kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa menjauhi larangan Allah, karena larangan Allah itu berkonsekuensi ya, akan mendapatkan dosa, dan dosa itu akan memasukkan kita kepada neraka. Maka berhati-hatilah dalam hidup ini supaya kita selamat di dunia ini, dan di akhirat kita menjadi orang yang bahagia karena kita mendapatkan balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, karena kita di dunia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kita beramal soleh ya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin membahas mengenai instrumen berikra ya, tentang filosofi ikra membaca. Apa saja instrumen berikra itu ya, karena berikra itu penting, akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertauhid ya, didasari atas kesadaran penuh ya, melewati membaca, melewati berikra ya. Instrumen berikra yang pertama kemarin sudah dibahas tentang panca indera ya. Panca indera itu 5 indera digunakan untuk berikra ya, melihat, mendengar, merasa, nah itu mencium ya. Nah itu untuk menuju kepada ketauhidan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya membaca, fungsinya melihat, mendengar. Yang kedua, instrumen berikra itu adalah akal. Akal itu fungsinya untuk berpikir ya, bukan ongkol. Akal bukan ongkol. Nah itu ya. Ada orang yang hidupnya pakai ongkol, yang penting dapat uang begitu. Tapi ada akal, karena akal ini diberi oleh Allah, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Akal itu fungsinya untuk berpikir ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali.
untuk kita menggunakan akal pikiran ini, ya. Salah satunya adalah apa yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ya. Ada siang dan ada malam, berapa lama malamnya, berapa lama siang ini, untuk apa malam, untuk apa siang ini, ya. Itu bagi orang yang berakal, ya, menjadi sebuah sarana untuk berpikir menuju kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada, ya, Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini, ya. Yaitu orang-orang yang berakal, ya. Di dalam surat Al-Imran 190. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-13 disebutkan, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ya, yatafakkarun. Ya. Dan Dia Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya, ya, jami'an, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum-kaum yang berpikir, ya. Jadi kekuasaan Allah ini, ya, bisa diketahui dengan cara berpikir, ya. Tuh. Semuanya, langit dan bumi, ya, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, itu diperuntukkan kepada manusia, ya, sebagai rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu kita disuruh berpikir, ya. Jangan sampai kita tidak berpikir, ya. Adanya makhluk di dunia ini, ya, adanya perubahan-perubahan di dunia ini, ya, ini adalah semua, ya, karena kekuasaan Allah, ya. Tentu bagi orang-orang yang berpikir, ya, berpikir pakai pikiran, ya, tidak pakai ongkol, pakai akal, ya. Ada orang yang pakai ongkol aja, ya, karena berkuasa pakai ongkol aja, tidak mau mikir, ya. Disuruh berpikir, ya. Sekarang ini terjadi krisis berpikir katanya, ya. Ya, semua banyaknya universitas-universitas sudah tidak berpikir, ya. Berpikirnya adalah kekuasaan saja, ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ya. Dan tidak dapat mengambil pelajaran, ya, daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengambil pelajaran, baik pelajaran dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah maupun pelajaran-pelajaran pengalaman hidup, ya. Jangan sampai orang yang berakal itu, yang berpikir itu masuk lubang yang kedua, apalagi yang ketiga. Nah itu, ya. Sudah kejadian-kejadian masa lalu itu yang membuat, ya, bangsa Indonesia ini masuk dalam lubang, ya, masuk dalam keadaan jangan sampai terulang lagi, ya, menjadi, ya, masuk lubang yang kedua, kecelakaan yang kedua. Nah, ini bisa dihindari kalau kita mau berpikir, mau berakal, menggunakan akal, ya. Tidak mungkin kita akan Pancasila mau dirubah-rubah, nah itu, ya, tidak bisa. Kalau mau dirubah nanti akan terjadi kekacauan. Ya. Afa man ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Masih ulul albab lagi, yaitu orang yang berakal, ya.
Ini instrumen untuk berikra itu. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Ya. Pertanyaan tapi tidak perlu dijawab. Ya. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mau mengambil pelajaran masa lalu, ya, tidak mengambil pelajaran kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak mau mengambil pelajaran hal-hal yang baik, ya, tentu itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, ya. Tidak bisa menemukan, ya, kesadaran bertauhid, ya. Orang yang punya kesadaran bertauhid itu punya kekuatan bahwa akan nanti di akhirat akan dihisab, ya. Orang yang sewenang-wenang itu akan dimintai tanggung jawab nanti, ya. Membunuh tanpa alasan yang benar yang hak itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya. Karena kalau tidak dimintai nanti dimintai tanggung jawabnya, ya, keadilan di dunia ini tidak akan bisa, ya, adil, maka nanti akan dimintai oleh Allah, ya. Yang terakhir, instrumen berikra itu yang ketiga adalah hati. Fungsinya untuk tazakkur, mengingat Allah, tazkiyatun nafas, yaitu pensucian jiwa. Jangan sampai hati ini kotor, ya. Maka Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran itu disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran ini menjadi konsumsi hati, bukan konsumsi otak, ya. Kalau konsumsi otak namanya Islamologi, ya. Islam hanya sebagai ilmu, ya, bukan sebagai, ya, amal, ya, diamalkan, ya. Banyak ilmu Islamnya tetapi tidak diamalkan. Nah, hati ini juga bisa untuk sebagai instrumen berikut membaca, ya. Ya, para hakim-hakim itu begitu banyak data, kemudian, ya, keputusannya adalah bergantung kepada hatinya ini, pada hatinya, yang kecenderungannya ini, ya. Tapi kalau sudah hakim sudah dipengaruhi oleh, ya, fulus, ya, maka tidak akan bisa bersih keputusannya, ya. Maka ini hati ini adalah dalam rangka tazkiyatun nafas, untuk mensucikan jiwa, ya. Alladzina yadhakkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, batil, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hati untuk instrumen berikra. Panca indera, akal, dan sekaligus hati ini bisa berjalan dengan benar itu kalau diwarnai dengan wahyu Al-Quran, ya. Wahyu sebagai pembimbing panca indera, wahyu berfungsi sebagai, ya, pembimbing akal, wahyu berfungsi sebagai pembimbing hati manusia untuk menuju kepada kebenaran yang hakiki, ya, kebenaran yang benar, ya. Karena kebenaran yang hakiki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu Al-Qur'an, ya. Makanya orang Eropa, orang Amerika itu gelisah sekali, ya, hidupnya karena tidak menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dari Rabb, dari Allah, sehingga berbondong-bondong sekarang masuk Islam. Di Amerika, di Eropa itu gereja-gereja ditinggalkan semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu,
Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf adu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.